Kami dari Prodi Ilmu Komputer Stambuk 2023, kami dari kelas PSIK 23B. Perkenalkan, saya Neza Anggraini Yolandari dengan NIM 4232550003 dan teman-teman saya. Dengan saya Gloria Citra Sendra Segubu dengan NIM 4233550028. Saya Romatus Tumorang dengan NIM 4233250040. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang perintah dasar pada terminal sistem operasi berbasis Linux, khususnya pada Red Hat version 9.0. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Dedi Kiswanto. Nah, selamat menonton. Saya Neza akan menjalankan perintah dasar pada sistem operasi berbasis Linux, khususnya yang kami gunakan adalah Red Hat version 9.0. Yang pertama kita membuka VirtualBox, lalu kita start. Kita enter saja. Nah, di sini sudah terdapat ada 2 username dan kita akan masuk ke username Red Hat PSIK 23B. Masukkan sandi root. Nah, kita telah masuk ke tampilan Red Hat, lalu kita buka terminal. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan perintah cd, di mana perintah cd adalah singkatan dari change directory, yang merupakan salah satu perintah dasar pada sistem operasi berbasis Linux termasuk Red Hat, yang mana untuk mengubah direktori kerja aktif di terminal. Yang mana direktori kerja aktif itu berlokasi untuk memerintahkan agar program dapat berlaku dan di mana saat kita ingin menyimpan file pada sistem file yang hierarki. Yang kedua, saya akan menjalankan perintah pwd. Perintah pwd merupakan singkatan dari print working directory yang merupakan perintah dasar dalam sistem operasi berbasis Linux termasuk Red Hat. Fungsi utamanya yaitu menampilkan path atau jalur dari direktori kerja saat ini, yaitu direktori di mana saya sedang berada. Selanjutnya saya akan menjalankan perintah ls all. Perintah ls digunakan dalam sistem operasi berbasis Linux untuk mendaftarkan daftar isi dari direktori, file, dan juga subdirektori, di mana ketika menggunakan opsi all dengan perintah ls, kita akan mendapatkan lebih banyak informasi dan kontrol tentang bagaimana daftar tersebut bisa ditampilkan. Lalu kita jalankan lagi perintah cd dengan titik, di mana perintah cd dengan titik ini dalam sistem operasi berbasis Linux seperti Red Hat memiliki fungsi yang sangat sederhana dan spesifik. Contohnya, perintah titik merepresentasikan direktori saat ini dalam sistem file, di mana ketika kita menjalankannya, kita dapat berpindah ke direktori tempat yang sudah kita berada. Selanjutnya, perintah pwd, lalu lanjut ke perintah cd dengan titik sebanyak 2. Perintah cd sebanyak 2 titik ini dalam sistem operasi berbasis Linux digunakan untuk berpindah ke direktori induk atau parent directory dari direktori kerja saat ini, di mana fungsi titik 2 ini merepresentasikan direktori induk dalam sistem file. Jadi ketika Anda menjalankan perintah cd dengan titik 2, Anda dapat berpindah dari direktori saat ini ke direktori induknya. Jalankan perintah pwd, lalu jalankan perintah ls all, di mana menampilkan file yang ada pada home saat ini. Lalu jalankan lagi perintah cd dengan titik 2, kembali pwd, kembali untuk menampilkan yaitu ls
all. Menampilkan file yang lebih lengkap dibanding yang sebelumnya. Lalu kita jalankan perintah cd etc, di mana perintah ini digunakan dalam sistem operasi berbasis Linux untuk berpindah dari direktori etc yang berada di akar atau root dari sistem file. Lanjut ke perintah ls all more. Perintah ini dalam sistem operasi berbasis Linux digunakan untuk menampilkan daftar isi direktori, file dan juga subdirektori secara detail dalam satu halaman pada satu waktu. Kita dapat melihat lebih banyak file yang ditampilkan. Lalu jalankan perintah menggunakan cat passwd. Kita enter. Perintah ini dalam sistem operasi berbasis Linux digunakan untuk menampilkan isi file passwd yang berada di direktori etc, di mana file ini berisi informasi tentang pengguna-pengguna yang ada pada sistem. Lalu kita jalankan perintah cd dengan strip, di mana perintah dalam sistem operasi berbasis Linux ini digunakan untuk berpindah kembali ke direktori sebelumnya yang telah kita kunjungi sebelum direktori saat ini. Selanjutnya saya akan mencoba menampilkan dua file yang bernama Halo dan Bye. Yang pertama-tama kita akan membuat file Halo dan juga file Bye. File ditampilkan menggunakan perintah file dan nama file yang ingin ditampilkan. Fungsi perintah file ini bergantung pada konteks penggunaannya. Umumnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan teks atau data sederhana. Tidak ada fungsi khusus yang terkait dengan nama file. Secara inheren, fungsinya sepenuhnya tergantung pada konten yang ingin disimpan di dalamnya dan bagaimana file tersebut dapat kita gunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan direktori bin, usr bin, sbin, tmp, dan boot. Pada Red Hat 9.0 atau distribusi Linux lainnya, kita bisa menggunakan perintah cd, ls, pwd, dan cat untuk menelusuri dan memeriksa struktur sistem file. Contohnya kita akan menelusuri direktori bin, usr bin, sbin, tmp, dan boot. Yang pertama, kita masuk ke direktori root dengan perintah cd/. Lalu kita akan menelusuri direktori bin dengan perintah cd/bin, lalu ls, lalu pwd. Di mana di direktori bin kita akan menemukan kamu akan menemukan berbagai program atau utilitas dasar yang diperlukan untuk sistem operasi. Dan perintah pwd akan menunjukkan kamu sedang berada di direktori mana. Selanjutnya, kita akan lanjut ke direktori usr bin dengan perintah cd/usr/bin, enter, lalu ls untuk menampilkan isinya, dan perintah pwd untuk menandakan bahwa kita sedang berada di direktori usr bin.
di mana di direktori ini biasanya terdapat program-program tambahan dan utilitas yang tidak esensial untuk booting, tetapi diperlukan untuk menjalankan sistem secara penuh. Selanjutnya kita akan menelusuri direktori sbin dengan perintah cd/sbin, enter. Lalu kita tampilkan dengan perintah ls. Lalu kita tampilkan perintah pwd untuk menandakan kita sedang berada di direktori sbin, di mana di direktori ini berisi program dan utilitas yang digunakan untuk administrasi sistem, seringkali hanya bisa diakses oleh pengguna dengan hak-hak istimewa. Lanjut, kita akan menelusuri direktori tmp dengan perintah cd/tmp, enter. Lalu kita tampilkan ls dan lanjut ke perintah pwd untuk menandakan bahwa kita berada di direktori tmp, di mana di dalam direktori ini merupakan tempat untuk menyimpan file sementara yang dapat dihapus kapan saja. Lanjut, kita akan menelusuri direktori boot dengan perintah cd/boot, enter. Kita tampilkan ls, lalu pwd untuk menandakan kita sedang berada di direktori boot. Di direktori boot ini, kita akan menemukan file-file terkait booting seperti kernel dan file konfigurasi bootloader. Selanjutnya kita akan menelusuri direktori dev dan kita akan mengidentifikasi perangkat yang tersedia dalam terminal dan kita akan melihat siapa pemilik TTY-nya. Untuk menelusuri direktori dev dan mengidentifikasi perangkat yang tersedia, serta memeriksa informasi tentang terminal, maka yang pertama kita akan menelusuri direktori dev-nya terlebih dahulu dengan perintah cd/dev, enter. Lalu kita tampilkan dengan perintah ls. Maka pada direktori ini akan berisi file perangkat yang mewakili perangkat keras dan virtual pada sistem, seperti hard disk, memori, dan juga terminal. Setelah itu, kita akan mengidentifikasi perangkat yang tersedia, di mana perangkat penyimpanan biasanya muncul sebagai SDA, dan seterusnya kita bisa mewakili dengan disk keras atau SSD. SDA ada SDA1 dan SDA2. Nah, di perangkat terminal biasanya berupa TTY ataupun juga TTYS untuk series terminal dan juga PTS untuk terminal pseudo. Dan perangkat lainnya seperti null, zero, random, dan juga random yang merupakan perangkat virtual. Lalu lanjut, kita akan mengidentifikasi terminal TTY dengan perintah who am I, di mana perintah ini akan menunjukkan informasi tentang sesi login kita pada saat kita masuk kepada terminal yang sedang kita gunakan. Lalu kita akan menemukan pemilik terminal kita, yaitu dengan perintah ls/dev/tty bintang. Perintah ini akan menampilkan informasi detail tentang file terminal di direktori dev, termasuk pemilik dan grup dari setiap file maupun terminal file. Misalnya, output dari ls ini mungkin terlihat seperti ini. Dan di mana di kolom pertama menunjukkan jenis file. Di dalam hal ini C adalah karakter dari perangkat, dan kolom kedua itu menunjukkan hak akses, dan kolom ketiga itu menunjukkan pemilik, misalnya user, dan kolom keempat akan menunjukkan grup, yaitu filenya tergabung di dalam grup. Selanjutnya kita akan menelusuri ke direktori prop, yang dimana kita akan menampilkan isi file interrupts, device, CPU info,
meminfo, dan uptime menggunakan perintah cat. Dan kita akan dapat melihat apakah direktori ini dapat disebut pseudo file system yang memungkinkan kita bisa mengakses ke struktur data kernel. Yang pertama, kita akan menelusuri direktori proc dengan perintah cd/proc, enter. Lalu kita tampilkan dengan perintah ls. Nah, di sini kita akan dapat melihat berbagai file dan juga subdirektori yang mewakili informasi kernel dan juga proses yang sedang berjalan. Lalu kita akan menampilkan isi file dari interrupts dengan perintah cat/proc/interrupts. Nah, di sini file akan menunjukkan statistik tentang interupsi perangkat keras yang diterima oleh sistem. Lalu kita lanjut menampilkan isi file dari device, yaitu dengan perintah cat/proc/device. Di sini file akan menampilkan daftar perangkat yang dikenali oleh kernel dan juga nomor mayor dan minor yang sedang mereka gunakan. Lanjut, kita akan menampilkan isi file dari cpo info dengan perintah cat/proc/cpo info, enter. Nah, di sini file akan memberikan informasi rinci tentang CPU yang ada pada sistem, termasuk model, kecepatan, dan jumlah intinya. Dan yang terakhir, kita akan menampilkan isi file dari uptime dengan perintah cat/proc/uptime. File ini akan menunjukkan berapa lama sistem telah berjalan sejak boot terakhir dalam format detik dan juga waktu. Dan direktori proc ini disebut sebagai pseudo file system karena ia tidak menyimpan data secara fisik di disk, di mana sebaliknya dia menyediakan akses ke informasi yang diambil langsung dari kernel dan juga struktur data internal sistem. Ini akan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang sistem dan perangkat keras yang akan terhubung tanpa perlu mengakses file fisik yang tersimpan di media penyimpanan. Nah, setelah selesai, kita akan kembali ke direktori home kita dengan perintah cd dan title. Saya Gloria, saya di sini akan mengubah direktori home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Dapat kita lihat saya berada di penggunaan Red Hat PSIK23B. Saya memiliki beberapa user lain. Saya ingin mengubah ke direktori home user lain tersebut. Pertama-tama kita harus masuk ke akses root. Lalu enter, masukkan sandi. Nah, lalu kemudian kita ketik cd /home, lalu enter. Dapat kita lihat kita sudah masuk ke direktori home menggunakan akses root. Selanjutnya kita akan menampilkan user yang ada. Ketik ls spasi l lalu enter. Nah, lalu saya ingin dapat kita lihat user yang ada di sini. Lalu saya ingin masuk ke direktori home user yang lain, misalnya ke user yang bernama Gloria. Kita ketik cd spasi home Gloria, lalu enter. Dapat kita lihat kita telah masuk ke user yang bernama Gloria.
Kemudian saya ingin memeriksa lokasi directory saya saat ini. Kita ketik pwd, lalu enter. Nah, dapat kita lihat tampilan home user Gloria. Kemudian selanjutnya kita ingin kembali ke directory home kita. Kita ketik cd spasi home /red hat SIK 23B, lalu enter. Nah, dapat kita lihat di sini saya sudah masuk ke directory home saya. Kemudian untuk keluar dari akses root ini, kita ketik exit, lalu enter. Nah, kita telah keluar dari directory akses root ini. Selanjutnya saya di sini akan membuat subdirectory work dan play. Untuk membuat subdirectory bernama work dan play di sistem Red Hat, kita bisa menggunakan perintah mkdir di terminal. Gunakan perintah cd untuk berpindah ke direktori tempat kita ingin membuat subdirectory work dan play. Kemudian untuk membuat subdirectory, gunakan perintah mkdir untuk membuat direktori. Kita bisa menggunakan keduanya sekaligus dengan satu perintah. Kita ketik mkdir spasi work play, lalu enter. Lalu ketik ls, kemudian enter. Nah, dapat kita lihat setelah menjalankan perintah ini, kita memiliki dua subdirectory berikut, yaitu work dan play. Selanjutnya, untuk menghapus subdirectory work di Red Hat, kita bisa menggunakan perintah rmdir. Ketik cd, lalu enter. Kita ketik rmdir work, kemudian enter. Kita ketik kembali ls untuk menampilkan apakah directory telah dihapus. Kemudian enter. Dapat kita lihat dengan lengkap subdirectory ini, Word akan dihapus dari sistem ini. Selanjutnya saya di sini akan mengcopy file etc password ke directory home. Untuk menyalinnya, kita ketik cp etc passwd. Kemudian kita ketik kembali ls, lalu enter. Untuk memeriksa apakah file tersebut telah disalin ke directory home, dengan ini dapat kita lihat password telah berhasil disalin ke directory home. Saya Romatus Tumarang, saya akan melanjutkan memindahkan file ke subdirectory play. Untuk memindahkan file passwd ke subdirectory play, kita dapat menggunakan perintah mv. Seperti untuk memverifikasi pemindahan file, kita bisa menggunakan perintah ls. Nah, ini merupakan file yang sudah kita pindahkan ke subdirectory. Selanjutnya, untuk mengubah subdirectory play dan membuat simbolik link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Untuk mengubah subdirectory, kita bisa menggunakan perintah cd. Untuk membuat simbolik link ke perangkat TTY, kita menggunakan perintah ln. Selanjutnya, untuk memverifikasi simbolik link yang bernama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY, kita menggunakan perintah ls. Ini merupakan simbolik link yang ada pada terminal. Selanjutnya, apa yang terjadi jika memuat hard link ke perangkat TTY?
Kita menggunakan perintah ln maka yang muncul adalah pesan kesalahan. Nah, selanjutnya kita akan membuat file bernama hello yang berisi kata hello world, dan apakah kita dapat menggunakan perintah cp dan menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan hasil dan efek yang sama. Yang pertama, kita akan membuat file hello dengan isi hello world dengan perintah echo hello world di dalam file bernama hello.txt. Nah, lalu kita akan menggunakan simbolik link terminal sebagai file asal dengan perintah cp terminal hello.txt. Nah, di sini tidak mungkin menggunakan perintah cp terminal dengan file untuk menghasilkan efek yang sama seperti menulis hello world langsung ke dalam filenya. Yaitu kita harus menjalankan perintahnya terlebih dahulu lalu mengisi apa isi dari file yang kita inginkan. Sedangkan dengan perintah echo kita langsung dapat mengisi isi file tersebut ke dalam file yang akan kita buat. Selanjutnya, untuk mengcopy hello ke terminal, kita bisa menggunakan perintah cp. Dengan menggunakan perintah cp hello di terminal, menyalin isi hello dan menampilkan di terminal aktif. Ini adalah cara untuk mengeluarkan teks ke terminal yang sama dengan menulis ke layar melalui echo atau perintah output lainnya. Kita akan membuat subdirectory work dengan perintah mkdir work. Untuk menyalin isi directory play, kita menggunakan simbolik link ln s isi dari directory play akan ditunjukkan di work. Semua file dan subdirectory yang ada di dalam play akan muncul sebagai simbolik link di dalam work. Setiap perubahan pada file yang asli di play akan langsung tercermin dalam simbolik link di work, karena simbolik link hanya menunjukkan ke file yang ada di lokasi asli. Untuk memverifikasi bahwa simbolik link telah dibuat dengan benar, kita dapat menggunakan perintah ls. Ini akan menampilkan daftar file dengan simbolik link yang dibuat, yang semuanya menunjuk kembali ke file asli dalam directory play. Untuk menghapus directory work dan semua isinya, termasuk file dan subdirectory dalam satu perintah, kita dapat menggunakan perintah rm dengan opsi r atau rekursif. rm rf seluruh work beserta isinya akan dihapus. Ini mencakup semua file, subdirectory, dan simbolik link yang ada di dalamnya. Tidak ada konfirmasi yang akan diminta sebelum penghapusan karena opsi F digunakan. Jadi pastikan bahwa kita benar-benar ingin menghapus direktori tersebut beserta isinya.
Sekian beberapa perintah dasar yang dapat kami jalankan pada sistem operasi berbasis Linux, khususnya pada Red Hat version 9.0. Kita dapat close terminal dan keluar dari sistem operasi. Sekian video pembelajaran kami mengenai perintah dasar pada sistem operasi berbasis Linux, khususnya Red Hat version 9.0. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan sekiranya video kami dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.